Selamat Mbak Roslan masuk lagi. Oh, keluar lagi. Oke. Assalamualaikum Bu Indah, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ega, selamat siang juga Bu Ega. Apakah Ibu mempunyai waktu luang Bu hari ini? Alhamdulillah untuk siang ini saya ada waktu luang Bu. Kebetulan ini anak-anak kan sudah pulang sekolah. Alhamdulillah. Minta maaf Bu Indah, saya mengganggu waktu istirahatnya Bu Indah. Kok suaranya putus ya? Alhamdulillah Bu Indah. Mohon maaf kalau jadinya yang waktu istirahat. Tidak apa-apa Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Ega? Ini Bu Indah, dengan suara saya. Apakah Bu Indah bisa membantu saya? Insya Allah bisa Bu. Kira-kira apa ya Bu? Begini Bu Indah, di sini saya cuma ingin mendapatkan solusi bahan kesalahan sedang Kira-kira masalahnya apa ya Bu Ega? Bisa diceritakan? Mungkin saya bisa bantu Bu Ega. Oke, di kelas saya itu ada sampai itu rasa kan itu namanya Iya Bu, dari dulu itu Mas Ilham memang seperti itu Bu Ega. Apakah saya masih seperti itu ya? Masih Bu Indah, sampai sekarang masih dari tahun ajaran baru sampai sekarang tuh masih sama seperti itu. Nah, kira-kira itu penyebabnya dia terlambat apa ya Bu Ega? Dulu pernah saya tanyakan, sering saya tanyakan itu kenapa kamu kok sering datang terlambat, karena dia jawabnya karena tidak ada yang membangunkan Bu, begitu. Nah, terus ketika Mas Ilham itu sering terlambat, terus melakukan apa yang Bu Ega lakukan? Saya selalu menasihati Bu, untuk dia mandiri. Coba saya memberikan pengarahan ke dia, kalau malam tidurnya jangan terlalu malam, terus ketika pagi itu minta tolong. Kalau enggak, pernah saya belikan itu jam alarm juga Bu, biar dia nanti kalau pagi ketika orang tuanya mungkin sudah bekerja, dia bisa dibangunkan dengan jam alarm tadi. Dalam alarm, oke Bu. Nah, terus kira-kira kesempatan apa ya yang Bu Ega miliki terkait permasalahan tadi Bu? Dari masalah ini memberikan kesempatan saya untuk sabar, satu Bu, karena memang selalu menghadapi hal yang sama. Yang kedua, saya belajar tentang pengembangan diri saya untuk lebih mendekat anak, lebih tahu solusi masalah-masalah anak. Jadi saya malah sering mendekat dengan anak, sering tahu apa yang anak inginkan. Nah, bagus sekali. Dengan demikian itu Bu Ega dapat melatih kesabaran dalam menghadapi mereka ya Bu, dalam menghadapi Mas Ilham tadi ya. Iya, sebenarnya juga Bu, selain melatih kesabaran tadi, juga saya jadi tahu karakter anak. Mungkin anak ini butuh yang namanya suatu kasih sayang, perhatian lebih ya mungkin. Iya Bu, apa yang sudah Bu Ega lakukan itu sudah bagus. Nah, setelah Bu Ega bercerita sama saya tentang Mas Ilham ini, kira-kira apa yang akan Bu Ega lakukan ya? Saya akan tetap mencoba berkolaborasi baik dengan orang tua dan juga dengan rekan guru
yang lain, Bu. Karena apa? Dalam hal ini anak itu terlambat karena memang dia posisi masih di rumah, dia tidak ada yang memperhatikan. Dan ketika takutnya kalau saya berkolaborasi dengan guru yang lain itu karena apa, Bu? Mereka itu juga selain mengajar di sana dia juga tahu bahwa kondisi anaknya itu memang seperti ini. Takutnya ketika tidak pelajaran saya, dia terlambat, takut, terus tidak masuk sekolah. ke kelas ya. Mungkin tidak semua bisa menerima dengan apa yang anak itu hadapi, masalah apa yang anak itu hadapi. Begitu, Bu Indah. Bagus sekali yang sudah dilakukan Bu Ega. Nah, kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Insya Allah secepatnya, Bu Indah. Saya akan mendatangi orang tua, memberikan pengertian kepada orang tua, dan juga saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan teman sejawat. Terus apa tolak ukur dari keberhasilan yang Bu Ega rencanakan tadi? Ya, menurut saya jika apa yang saya akan lakukan ketika orang tua sudah tahu kondisi anaknya, kemudian dari rekan guru itu bisa memahami dan anak itu sudah tidak melakukan hal yang contohnya tadi tidak terlambat masuk sekolah, itu berarti sudah dikategorikan berhasil, Bu Indah. Oh iya, mungkin sekali-sekali mungkin orang tuanya suruh nganter ya, Bu ya. Iya. Ya. Itu ya salah satu yang akan saya lakukan juga seperti itu, Ibu. Nah, benar sekali langkah yang sudah Bu Ega lakukan. Nah, sekarang langkah yang Bu Ega ambil sudah tepat apakah sudah tepat dengan ide-ide itu? Insya Allah sudah, Ibu. Nah, terus kalau sudah, syukurlah kalau sekarang Bu Ega kalau Bu Ega dari cerita ini, apakah Bu Ega sudah merasa lega? Alhamdulillah, Bu Indah, syukur saya sekarang sudah merasa lega. Nah, terus kalau Bu Ega sudah merasa lega dengan sudah Bu Ega rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa ya yang akan Bu Ega lakukan atau Bu Ega rencanakan itu? Untuk hal ini, selain tadi saya melakukan kolaborasi, Bu Indah, saya tetap akan selalu mengingatkan anak, tidak henti-hentinya untuk selalu memberi semangat anak, terutama itu, Bu Indah. Ketika nanti pulang sekolah sampai apapun kondisinya apapun, saya akan selalu memberikan motivasi anak itu untuk tetap semangat sehingga nanti dia tidak akan berangkat terlambat lagi. Nah, oke, Bu. Nah, tadi kan Bu Ega sudah berkomitmen kan. Nah, sekarang sudah berkomitmen sama merencanakan apa yang sudah akan dilakukan. Terus kira-kira dukungan apa ya yang Bu Ega butuhkan agar si anak itu tidak terlambat lagi, Bu? Yang pertama tadi selain saya sendiri, Bu, saya juga butuh yang namanya dukungan dari kedua orang tua, kemudian dari pihak sekolah, terutama guru-guru yang lain, Bu, dan guru-guru bidang studi yang sama-sama mengajar anak ini. Jadi ketika nanti selain pelajaran saya, anak tidak merasa takut karena terlambat itu tadi. Ya. Jadi guru yang lain pun juga tahu kondisi anaknya seperti apa. Nah, itu ide yang bagus, Bu Ega. Semoga nanti rencana Bu Ega ke depannya dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga anak itu tidak terlambat lagi untuk sekolah ya, Bu ya. Iya, amin. Terima kasih banyak, Bu Indah, untuk waktunya dapat mendengarkan keluh kesah saya. Sedikit saya merasa lega. Semoga kita nantinya bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Alhamdulillah, Bu Ega. Kalau Bu Ega merasa senang, saya juga merasa senang, Bu. Kalau berarti saya dapat membantu Bu Ega di sini ya. Ya, terima kasih banyak ya, Bu Indah. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi ya ini ya. Assalamualaikum
Waalaikumsalam Bu Indah. Bu Ega, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah selalu sehat Bu Indah. Bu Indah sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Ega. Nah Bu Ega, maaf hari ini ada waktu enggak ya? Alhamdulillah ada Bu. Mumpung ini masih nggak ada banyak pekerjaan, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, mumpung Bu Ega ada waktu, saya mau curhat nih sama Bu Ega tentang masalah saya, tentang murid saya. Apakah Bu Ega nanti bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Apa yang ingin Bu Indah capai nanti di akhir curhatan ini, diskusi ini maksud saya? Ya, sebenarnya saya hanya ingin itu mendapatkan solusi tentang masalah saya yang saya hadapi ini Bu. Oh iya, kira-kira masalahnya apa ya Bu? Bisa diceritakan, mungkin nanti saya bisa membantu. Nah, begini Bu Ega, di kelas saya itu ada 3 siswa. Itu kan kalau jajan mereka sering bareng. Nah, ketika sudah bel masuk itu, mereka itu sering terlambat untuk masuk ke kelas. Saya merasa gimana ya, merasa agak kesal ya sama mereka karena mereka itu sering berulang kali, tidak hanya 1 kali, tetapi sudah sudah sering banget itu mereka sering terlambat masuk ke kelas ketika habis jam istirahat. Anaknya bisa siapa saja Bu? Mungkin saya bisa Ada Mas tahu. Ilham, Mas Yusuf, Mas Bayu, Bu Ika tahu. Oh, mereka Bu, Mas Yusuf, Mas Bayu, Mas Ilham itu memang mungkin dari kelas 1 atau mungkin dari kelas-kelas sebelumnya memang dia itu anaknya selalu tergolong anak yang kurang disiplin. 3 orang itu ya Bu ya? Ya. Apakah di kelasnya Bu Indah itu ya sama ya? Ya masih sampai sekarang Sama ya. Bu. Kalau di kelasnya Bu Indah kurang disiplinnya yang bagaimana ya? Kalau Nah boleh kurang tahu. disiplinnya itu mereka ketika jam istirahat, mereka itu kan jajannya mesti kan bareng-bareng kan Bu. Nah mereka itu selalu makan di taman, padahal jarak taman sama yang di bel sekolah itu kan agak jauh. Belnya itu pelan, jadi mereka itu tidak dengar kalau sudah di bel, gitu Bu Ega. Terus Jadi mereka terlambatnya di Nah, karena itu. iya. Terus ketika mereka melakukan pelanggaran atau tidak disiplin tadi, perlakuan apa yang sudah Bu Indah lakukan selama ini? Nah, saya sering melakukan observasi sama mereka kan. Ketika mereka istirahat itu saya amati. Mereka itu jajannya makanya di mana kok sering terlambat masuk ke kelas gitu Bu Ega. Oke, Bu Indah, kira-kira kesempatan apa yang Bu Indah miliki sekarang terkait dengan permasalahan tadi? Nah, masalah ini tuh memberikan saya kesempatan agar selalu lebih sabar lagi ya menghadapi mereka ya Bu Ega. Ya, memang bagus sekali Bu Indah. Memang kita itu dituntut guru itu harus banyak sabarnya, ya. Apalagi menghadapi karakter anak yang berbeda-beda. Nah, selain itu saya juga sudah melakukan pendekatan dengan mereka dan menasihati mereka, tetapi sampai saat ini mereka masih belum berubah. Ya Bu. Apa Bu Indah? Apa yang sudah Bu Indah lakukan itu sebenarnya sudah bagus. Setelah bercerita ini, langkah apa yang akan Bu Indah lakukan? Mungkin setelah ini saya akan berkolaborasi dengan teman saya, misalnya sama guru agama atau guru PJOK untuk selalu mengingatkan ke anak-anak ketika mau istirahat itu agar mereka itu jajannya makanya itu tidak jauh-jauh gitu Bu, tidak sampai di taman gitu Bu Ega. Dan terus kalau bisa itu kan bel di kelas tadi kan saya sampaikan suaranya itu kan pelan. Kalau bisa nanti dapat diganti oleh penjaga sekolah belnya. Ya, bagus sekali Bu Indah. Dalam pelaksanaan itu Bu Indah kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Nah, kalau bisa itu akan saya lakukan secepatnya Bu. Soalnya kan kalau dibiarkan sampai lama-kelamaan nanti kan juga nggak bagus juga. Kalau belnya nggak diganti-ganti kan nanti anak kan saya juga tidak bisa ngawasi mereka terus kan Bu. Jika mereka jajan nanti makanya sampai di taman seperti itu. Nanti saya akan bilang sama kepala sekolah untuk segera mengganti bel sekolah agar suaranya itu lebih keras lagi dan anak-anak itu mendengar ketika sudah bel masuk seperti itu Bu Ega.
kemudian tolak ukur dari keberhasilan rencana Bu Indah itu apa ya? Nah, menurut saya jika mereka bertiga itu sering diberi pengertian dan juga suara bel sudah diganti ya, mungkin mereka sudah disiplin ya, tidak akan terlambat lagi masuk ke kelas Bu. Ya benar, betul sekali Bu Indah itu. Kemudian langkah yang Bu Indah ambil itu sudah tepat dengan ide-ide itu tadi. Nah, syukurlah Bu Ega, saya merasa lega ya Bu ya tentang sharing kali ini. Syukurlah Bu Indah kalau Bu Indah sudah merasa lega dari yang sudah Bu Indah rencanakan. Kemudian ada yang namanya sebuah komitmen. Nah, komitmen apa yang akan Bu Indah lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, saya mungkin akan memberikan saran dan perhatian saya dan selalu mengingatkan ke anak-anak ketika istirahat, nanti ketika jajan jangan jauh-jauh sampai di taman, seperti itu Bu Ega. Ya. Dukungan apa Bu Indah yang dibutuhkan Bu Indah untuk melakukan komitmen itu? Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru agama dan guru PJOK ya Bu ya, agar mereka itu bisa mengingatkan anak-anak ketika sebelum istirahat itu anak-anak itu diingatkan dulu, nanti kalau makan atau beli jajan makannya itu jangan jauh-jauh, kalau bisa itu yang dekat kelas saja, biar mereka itu dengar kalau sudah ada bel masuk, mereka jadi tahu untuk masuk ke kelas Bu. Iya, ide yang sangat bagus Bu Indah. Semoga rencana Bu Indah dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Terima kasih Bu Ega atas waktu yang sudah diberikan dan dalam mendengarkan keluh kesah saya ya Bu. Sekarang saya merasa sangat lega sekali Bu Ega. Sama-sama Bu Indah. Semoga Bu Indah kedepannya juga makin sabar, makin sukses dalam mendidik anak-anaknya. Amin. Terima kasih ya Bu Ega untuk waktu siangnya ini. Assalamualaikum Bu Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi